Good morning, student. Morning, Miss. So, how are you today? I'm fine. I'm How fine about you, too. Miss? I'm fine too, thank you. So, gimana anak-anak? Are you ready for the class today? Ready, Miss? Ready, Miss? Great. Okay, before we start our class today, let's pray based on our religion and pray begin. Amen. Now I want to check who is absent today. Nothing, Miss. Nice, lengkap ya hari ini. And I hope on this occasion we all in good health and all of you can enjoy the lesson today. Okay, Okay, so who is in here yang pernah mendengar kata atau familiar dengan kata to atau enough? Pernah, Miss? Kalau Belum, salah? Miss. Oke. Belum. Jadi Miss di sini akan ngejelasin to yang Miss maksudkan di sini itu adalah kata to yang dipasangkan dengan kata sifat dan memiliki makna terlalu atau sesuatu yang berlebihan sehingga bisa disimpulkan kata to di sini memiliki makna yang konotasinya itu negatif ya. Contohnya seperti apa, Miss? Contohnya seperti too tired, terlalu capek, too busy, terlalu sibuk, too salty, misalnya terlalu asin, or too sweet, terlalu manis. And then kita bisa juga menemukan too much, terlalu banyak, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya kata to ini berhubungan dengan kata enough yang berarti cukup dan akan kita bahas selanjutnya. Sampai di sini bisa dimengerti? Yes, Miss. Okay. So, our learning objective today yaitu siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur yang terdapat dalam teks interaksi transaksional tertulis yang berkaitan dengan penggunaan kata to dan enough secara tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan kemudian nanti siswa akan diarahkan untuk menulis dan menyusun teks tertulis sederhana yang berkaitan dengan penggunaan kata to and enough. Is all clear, student? Yes, Miss. Okay, kalau begitu, now I want to show you the material video that relate with our lesson today, and this video about the use of words to and enough, and this video I took from Rumah Belajar Kemendikbud. Sekarang Miss akan share videonya. Can you see the video? Yes, Miss. Okay, akan Miss mulai ya. Wait. Hello everybody, I am in the coffee shop now. Waiter, a coffee please. Well, thanks. Wow, the coffee is too hot. I can't drink it. It's sweet enough. I love it. It's not too expensive to buy coffee here. It's cheap enough. Welcome to English channel of Rumah Belajar. I'm so happy to meet you here. With me, Mr. Thomas Budiatin. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan to dan enough di Rumah Belajar English channel. Bermakna berlebihan. Dalam bahasa Inggris ini disebut dengan excess, sangat berlebihan dari maksimal ukuran yang diperlukan, more than what is needed or exceeding a maximum. Pada kata to dalam bahasa Indonesia disebut dengan terlalu. For example, the soup is too spicy. I can't eat it. Ini bermakna bahwa soup itu terlalu pedas dan tidak bisa dimakan. Therefore, it can be concluded that to give a negative result. Ini bisa diartikan bahwa to itu memberikan dampak yang negatif. Fungsi dari to. To digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih dari cukup atau kurang dari yang diperlukan. To show more than sufficient or less than necessary. For example, there are too little sugar in the tea. There are too many frogs in the pond. To juga bisa berfungsi untuk menunjukkan kelebihan yang tidak diinginkan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan undesirable excess. For example, the coffee is too bitter to drink. Enough bermakna kecukupan atau sufficiency atau mencapai ukuran yang diperlukan. For example, there was enough space for the guests to sit. Ini bermakna bahwa masih ada ruang untuk para tamu duduk. Fungsi daripada enough. Enough digunakan untuk menunjukkan kecukupan dalam artian positif. For example, she has rich enough to buy the house. Enough is used in negative sentences to show less than sufficient or less than necessary. Enough juga bisa digunakan dalam kalimat negatif untuk menunjukkan kurang dari cukup atau kurang dari yang diperlukan. For example, I'm not strong enough to lift the box. To dan enough dibuat dengan pola kalimat sebagai berikut. To terlalu, posisinya berada sebelum adjective dan adverb.
Rumusnya adalah subject plus to be plus to plus adjective atau adverb plus to infinitive. For example, he is too old to play with us. Dia terlalu tua untuk bermain bersama kami. You speak too loud. Kamu berbicara terlalu keras. To dengan noun. To juga bisa dipasangkan dengan noun atau kata benda. Hanya saja jika dipasangkan dengan noun, maka ditambahkan dengan kata much, many, few, little. Untuk countable nouns atau kata benda yang bisa dihitung, pola kalimatnya yaitu subject plus be plus to plus many atau few plus countable nouns. For example, there are too many people. Contoh kedua, there are too few apples for the children. Untuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns, polanya sedikit berbeda, yaitu subject plus be plus to plus much atau little plus uncountable noun. Contohnya adalah, it is too much sugar in the tea. There was too little salt in the soup. To dengan verb. Pada beberapa kalimat, to dapat dipasangkan dengan kata kerja dan mempunyai arti yang sama. Penggunaannya bersama dengan adverb atau adjective atau noun. For example, she slept too long in the morning. My father seems too angry because of me. Well, how about enough? Enough, cukup. Posisinya berada setelah adjective dan adverb. Rumusnya adalah subject plus to be plus adverb atau adjective plus enough plus to infinitive. For example, he is clever enough to answer the question. She is rich enough to buy a new car. Dengan noun. Aturan enough untuk noun sama dengan to, hanya berbeda di rumus atau pola kalimatnya. Enough plus noun. For example, my mother has enough food. Ibu saya memiliki cukup makanan. You won't have enough time. Kamu tidak memiliki cukup waktu. Dengan verb. Pola kalimatnya sama dengan penggunaan to, yaitu subject plus verb plus enough. For example, Tom doesn't sleep enough tonight. Tom tidak cukup tidur malam ini. Mr. Bean doesn't study enough for the examination. Mr. Bean tidak cukup belajar untuk ujian. To make you more understand, please study the following activity. So, now we move to the following activity. Jadi, Miss minta kalian menuliskan tentang kalimat yang telah disampaikan tutor berdasarkan picture yang ada di activity ini ya. The first picture. It's cold. It's too cold to take a bath in the morning. It is not warm enough to go swimming. The second picture. The boy is too short. He is too short to play basketball. He isn't tall enough to play basketball. The third picture. SpongeBob is weak. He is not strong enough to lift the weight. He is too weak to lift the weight. Well, everybody, today we have learned about two. Okay, now as the activity, please make a sentence that use to and a sentence that use a word enough and write it into the chat box. Okay, Miss. Are you finished? Done, Miss. Okay, let me check. Wah, Miss lihat kalian jawabannya udah benar semua dan Miss rasa kalian udah mengerti tentang penggunaan kata to and enough. Dan sekarang Miss minta Nanda dan Salsa menuliskan two sentence yang memuat kata to and enough, tapi kali ini yang saling berhubungan seperti yang ada pada contoh following activity tadi ya. And I will give you 2 minutes and you will like to send it in the chat box. Okay, time is up. Apakah udah selesai? Done, Miss. Okay, now please tell me what both of you word. The too late for take breakfast, but it is early enough to have lunch. Okay, how about Salsa? The shop is too far. I'm not strong enough to walk again. Good job, Salsa and Anda. Miss rasa kalian udah memahami dengan baik. Jadi, Miss mau tanya apa yang sudah kita pelajari hari ini? To and enough. Oke, coba simpulkan apa yang sudah kita pelajari tentang to and enough tadi. Kata to itu artinya terlalu. Jadi konotasi dari makna kata to ini adalah negatif karena dianggap tidak sesuai atau berlebihan dari tingkat kewajaran, dan fungsi adverb sendiri adalah sebagai modifier atau kata yang menerangkan kata
atau yang menerangkan kata atau kelompok kata lainnya. Sementara kata enough sendiri itu artinya cukup. Karena berbeda dengan kata to sebelumnya, enough itu memiliki konotasi yang positif. Enough itu yang digunakan dalam konteks materi yang sedang kita bahas, berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif yang sekaligus juga merupakan sebuah modifier. Awesome students. Untuk materi tambahan sebagai bahan bacaan akan Miss kirimkan lewat WhatsApp grup kita ya. Dan sebelum Miss tutup, I will give you a homework. Homeworknya Miss minta kalian buat 5 kalimat teks sederhana yang berhubungan dengan penggunaan kata to and enough dan sebagai penerapan dari apa yang telah kita